Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mulai belajar ya. Jadi kita masuk materi baru, bab 2, yakni tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Akan tetapi yang akan kita bahas materi untuk hari ini adalah perubahan sosial budaya. Adapun tujuan belajar hari ini, jadi setelah kalian belajar materi ini, saya harap kalian bisa, yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi tujuan belajar hari ini kita dua itu, yakni menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oke, kita masuk ke pengertian perubahan sosial budaya. Kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Ini, coba perhatikan ini gambar apa? Ya, ini gambar siswa yang sedang belajar di kelas. Nah, ini adalah belajar ketika kalian sebelum ada corona, belajarnya di sekolah. Sekarang belajarnya di mana? Di rumah, menggunakan HP dan sendirian, tidak ada teman. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Gambar handphone. Ini gambar handphone juga. Lalu apa bedanya? Yang sebelah kiri itu dulu HP yang dulu seperti itu bentuknya ya. Yang sekarang berubah menjadi yang sekarang yang lebih canggih lagi. Ada kamera, ada touchscreen gitu ya. Kemudian perhatikan lagi gambar berikutnya. Ini gambar apa? Gambar anak yang sedang bermain bersama teman-temannya. Bermain apa itu? Ya, bermainan tradisional. Dan yang sebelah ini ya anak-anak yang sedang main gadget. Itu yang sebelah kiri, itu dulu anak-anak waktu dulu yang belum mengenal gadget, belajar bermainnya bermain tradisional seperti itu ya. Dan sekarang sudah berubah, anak-anak bermain gadget. Anak kecil pun mainannya gadget sekarang ya. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Ya, ini gambar mobil, model mobil dahulu ya. Mobil jadul. Nah, yang sekarang perhatikan yang sebelah kanan berubah, yang sekarang mobilnya lebih keren. Yang sebelah kiri itu dulu ya, model dulu, yang sekarang lebih berinovasi yang lebih keren lagi. Baik, dari gambar tersebut bisa kalian bayangkan apa sih perubahan? Yaitu perubahan dari sesuatu yang kurang efektif menjadi lebih efektif. Dari yang dulunya tidak bagus sekarang menjadi lebih bagus. Cuman tadi ada dua ya, yang negatif, perubahan negatif, ada yang positif. Mungkin menurut kalian belajar yang contoh pertama tadi, yang belajar di kelas sama belajar di rumah, menurut kalian lebih enak belajar di kelas. Nah, itu sisi negatifnya ya. Nah, sisi positifnya yang tadi, yang handphone yang dulunya yang masih hanya bisa buat nelpon, SMS, nggak bisa buat foto, sekarang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi apa itu pengertian perubahan sosial budaya? Jadi makhluk sosial itu tentu mengalami perubahan sosial ya, baik dari cara bergaulnya, berbicaranya, berpikirnya. Nah, itu sangatlah wajar. Baik, sebelum kita memahami secara keseluruhan, kita harus lebih tahu dulu apa itu sosial, apa itu budaya. Apa itu sosial? Sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau kehidupan dengan orang lain. Jadi semua hal yang kita lakukan bersama masyarakat itu namanya sosial.
Sedangkan budaya adalah hal-hal yang berkaitan dan kebiasaan hidup kita yang dilakukan oleh masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Yang kita lakukan sehari-hari itu yang sudah kita kebiasaan itu namanya budaya. Jadi apa itu perubahan sosial budaya? Jadi perubahan sosial budaya adalah perubahan yang ada pada unsur sosialnya, kemasyarakatannya, dan kebudayaannya di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Bersifat material itu apa maksudnya? Bersifat ada wujudnya, budayanya itu ada wujudnya. Sedangkan non-material itu tidak ada, hanya berupa abstrak ide gitu ya. Contoh yang budaya bersifat material yang tadi, yang handphone yang dulunya masih seperti tadi itu, yang tidak ada kamera, hanya bisa menelpon dan SMS, dan sekarang berevolusi menjadi lebih canggih lagi. Yang dulu kita masih menggunakan sepeda ontel, nah, sekarang berevolusi menjadi sepeda. Itu ya maksudnya yang material. Kalau non material itu berupa ide, kepercayaan yang dulu masyarakat Indonesia itu percaya animisme dan dinamisme. Kemudian berubah, percaya dengan agama Islam, kemudian ada yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu gitu ya. Itu maksudnya non material, bersifat abstrak, tidak ada wujudnya gitu. Kemudian bentuk perubahan sosial budaya. Apa aja bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Ya, bentuk perubahan sosial budaya itu dilihat dari 3 sisi. Dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat dari perencanaannya. Dilihat dari waktunya, terbagi 2, ada revolusi, ada evolusi. Berdasarkan pengaruhnya perubahan sosial budaya berpengaruh besarkah atau pengaruhnya kecil aja. Kemudian perubahan sosial direncanakan tidak direncanakan. Itu ya. Jadi 3 sisi, dilihat dari 3 sisi, dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Dilihat dari waktunya, perubahan sosial budaya secara evolusi atau secara lambat. Apa maksudnya? Yakni perubahan evolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi dalam proses yang sangat lambat dan waktu yang lama, dan terdapat suatu rentetan perubahan kecil yang mengikutinya. Selain lama, ada rentetan-rentetan yang terjadi sebelum menjadi final, sebelum menjadi lebih baik lagi. Itu ya. Perubahan evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau kehendak dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, dulu cara orang untuk mendapatkan barang dari orang lain, yakni maksudnya jual beli ya, dengan cara barter, yakni saling menukar barang. Jadi kalau kita butuh barang orang lain, kita saling menukar barang aja, siapa tahu orang yang kita tukar barangnya itu membutuhkan barang kita. Jadi caranya dengan cara menukar barang yang kita miliki kepada orang tersebut. Kemudian ini contohnya ya. Lambat laun sistem barter ditinggal dan digantikan dengan uang logam. Jadi dulu itu pertama barter, menukar barang dengan barang, kemudian berubah menjadi logam, kemudian uang kertas, kemudian sekarang lebih banyak ke ATM. Itu ya, itu rentetannya sangat panjang sekali itu perubahannya ya. Kemudian perubahan secara revolusi atau secara cepat. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat. Perubahan-perubahan mengenai sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan itu berlangsung secara cepat. Perubahan revolusi dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Cepat tidaknya laju perubahan revolusi sangat relatif. Contoh, revolusi kemerdekaan yang terjadi di negara kita Indonesia. Itu cepat ya nak dulu. Waktu pernah baca kan sejarahnya bagaimana kita merdeka. Nah, jadi penjajah terakhir kita adalah negara Jepang. Nah, waktu itu Jepang di negaranya lagi perang dengan negara lain dan dia kalah. Sehingga
Indonesia ini mengalami kekosongan kepemerintahan. Nah, karena ada masyarakat Indonesia ini sudah lelah dijajah, jadi mereka ingin, ayo kita merdeka, kita menyatakan merdeka, karena kebetulan yang Jepang itu lagi kalah, yang negaranya dibom oleh Hiroshima, itu kan pernah dengar kalian. Nah, itu waktu kekosongan pemerintahan di Indonesia, jadi negara Indonesia, masyarakat Indonesia menyatakan untuk merdeka. Nah, itu kan waktunya cepat sekali. Sehingga kita merdeka, nah semuanya tuh berubah. Semuanya berubah, kita lebih makmur, kita tidak lagi ditindas. Nah, itu kan perubahan yang sangat-sangat luar biasa ya, sampai kita merasakan sekarang ini. Kemudian dilihat dari pengaruhnya. Tadi ada dua, perubahan kecil dan perubahan besar. Jadi pengaruhnya itu berpengaruh kecil kah, berpengaruh besar. Kalau perubahan sosialnya. Perubahan berpengaruh kecil adalah perubahan yang terjadi dalam struktur sosial budaya yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Maksudnya ya perubahannya beberapa orang aja, tidak secara menyeluruh. Contohnya apa? Nih dulu contoh make up dulu yang sebelah kiri itu agak minor ya. Nah, sekarang lebih natural. Kemudian baju dahulu seperti itu, yang sekarang sebelah kanan. Kemudian pakaian. Nah, coba lihat pakaian dulu dengan pakaian sekarang anak sekolahnya berubah ya, sangat berubah. Tapi itu tidak mempengaruhi keseluruhan masyarakat, tidak berpengaruh, beberapa orang aja yang berkecimpung di situ. Contohnya make up. Nah, orang nggak bermake up pun tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya gitu. Untuk baju sekolah ya yang berpengaruh yang sekolah saja, yang nggak sekolah ya nggak ada pengaruhnya, itu ya maksudnya. Jadi pengaruhnya untuk beberapa orang saja, tidak secara keseluruhan. Kemudian perubahan besar. Berarti pengaruh perubahan sosial budaya yang berdampak sangat besar. Suatu perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencarian, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya ini, dulu sebelum ada pabrik, dulu mata pencarian masyarakat itu adalah agraris, bertani. Kemudian ada revolusi industri, berubah menjadi lebih banyak ke pabrik. Kemudian sekarang era informasi, sekarang banyak bekerja yang di internet. Itu ya perubahan sangat besar. Kemudian perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang dirancangkan merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang dilakukan secara terorganisasi. Dia direncanakan perubahannya. Contohnya perpindahan ibu kota yang akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harapan ada pemerataan pembangunan di negara Indonesia. Nah, itu kan direncanakan perubahan sosial budayanya. Kalau memang benar nanti suatu saat Indonesia, ibu kota Indonesia dipindahkan ke PPU, jelas itu banyak sekali perubahan sosial budaya, dari sistem bergaulnya, dari sistem pencarian kerja, kemudian lingkungan transportasi lebih maju lagi, gitu ya. Kemudian yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Perubahan tidak berencana berlangsung di luar perkiraan dan jangkauan masyarakat. Contohnya ini kalian belajar di rumah itu kan tidak direncanakan. Sebabnya apa? Karena pandemi COVID-19. Akibatnya membuat perubahan yang sangat pesat ya. Kalian belajar di rumah, kemudian banyak penghasilannya berkurang, itu ya yang tidak direncanakan.
Oke, itu saja materi hari ini, yakni tentang pengertian perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup ya. An akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.